Hai guys, sawitri RPKBFM Bangli dua sampun multilar tembang Danau Buyan katan nggih. Sane meduwe nostalgia minabang niki kenangan ring Danau Buyan niki pasti kenyanyi sampun merasa terhibur niki nggih. Ayo sukses sawitri RPKBFM Bangli sane kantor sati ring satu sekali nanggo Bapak FM Radio Publik Kabupaten Bangli sareng mangkin niki wonten stane spesial malih niki nggih. Sandukan sareng mangkin niki titiang kedatangan tamu spesial saking KPID Bali niki nggih. Sampun wonten studio niki Bapak Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape kesarengin niki anggota KPID Bali teler niki sampun ring studio ketan nggih malih jebas niki jagi berbincang-bincang langsung niki nggih sane mungkin mengambil topik bersiaran sehat menuju pemilu tahun 2024 sane jagi kemargiang pada tanggal 14 Februari 2024 kentarnya bertepatan dengan Hari Kasih Sayang kentarnya dumogi dengan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang pemilu berjalan lancar nenten-wenten kegaduhan-kegaduhan utawi pokoknya lancar kentarnya aing sawitri RPKBFM Bangli langsung ke mantas mungkin titiang perkenalkan dumeniki narasumber titiang niki sane wenten ring studio Bapak Ketua KPID Bali niki nggih mangga berkenalan langsung sareng sawitri RPKBFM Bali ring DJ Cepado Megena niki kalau tidak kenal maka tak sayang kon nika nggih terus niki Pak Ketua perkenalkan diri dumen nggih sukses semua niki Mbak Kurnia Sawitri RPKB di Bangli luar biasa. Titiang Agus Astape Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Mungkin kesarengin anto ide bagus Yogi saking KPID jadi sebagai anggota PS2P. Nah niki kita hari ini datang ke Radio RPKB ingin menyampaikan sarang Sawitri sarang Sami berkaitan dengan siaran sehat menuju pemilu 2024. Niki tema besar niki karena berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional sane jagi kegelar ring Pekanbaru tanggal 13 Agustus. Sane jagi rauh niki. Nah niki mawinan seluruh lembaga penyiaran ring Indonesia makin menggemakan tentang siaran sehat menuju pemilu. Tapi mawinan KPID seluruh Indonesia mengambil tema niki karena memang niki tema besar yang harus kita sama-sama ikuti dan kontribusi KPID Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyukseskan pemilu 2024 niki. Nggih nika sampun perkenalan kita kenten nggih sareng Bapak Agus Astape selaku Ketua KPID Bali kesarengin anggota KPID Bali niki wenten Bapak Gus Yogi. Kemantan nggih titi yang panggil Pak Gus Yogi aja. Masih muda loh. Masih muda, cuman wajahnya agak tua nggih. Ayo sawitri RPKBFM Bali senemakin Titian langsung berbincang-bincang ke mantan niki sareng Bapak Agus Astape niki nggih Bapak Ketua KPID Bali senemakin topiknya nih niki bersiaran sehat menuju pemilu tahun 2024. Niki sedurungnya niki bersiaran sehat niki yang seperti apa sih niki Pak Ketua? Nggih. Nah niki kalau berkaitan dengan siaran sehat niki betul kita ring KPID ampun melaksanakan MOU dengan KPU, Bawaslu, sarang Dewan Pers ring Hari Pers Nasional Februari 2023 ring Pekanbaru. Nah niki MOU niki bagaimana kita ring lembaga penyiaran sarang wartawan baik cetak maupun elektronik niki sama-sama membuat siaran-siaran baik siaran melalui TV, radio maupun media cetak yang kondusif. Nah, siaran sehat niki bagaimana menghindari hoax ya atau informasi bohong niki. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat niki betul-betul damai, betul-betul cerdas, tapi informasi yang betul-betul memang bermanfaat terutama berkaitan dengan politik. Mungkin kan akeh pun partai-partai politik sampun mendaftar di KPU, calon-calon DPR, kemudian bahkan calon presiden sudah mulai ada. Nah, ini bagaimana masyarakat kita agar mengelola informasi dengan baik. Nah, khusus untuk lembaga penyiaran ini kita tekankan agar selalu berkomitmen untuk melaksanakan
siaran itu berdasarkan P3SPS. Jadi P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran serta Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan itu jelas di situ napi yang boleh disiarkan, napi yang tidak boleh disiarkan. Kalau berkaitan dengan pemilu, harus nanti pada saat masa kampanye nih ada ketentuannya nih. Biasanya nanti mungkin Oktober akan ada penetapan calon-calon, kemudian November akan mulai persiapan untuk kampanye. Nah ini nanti akan ada MOU turunan nih. Jadi misalnya di radio iklannya hanya boleh misalnya 10 kali tayang oleh kontestan pemilu. Misalnya 1 kali tayang apakah 30 detik, 1 menit dan sebagainya. Ini porsinya harus sama. Kemudian radio-radio di lembaga penyiaran itu tidak boleh juga menayangkan program yang dibiayai oleh kontestan pemilu. Itu ada ketentuan yang dulu di MOU pemilu sebelum-sebelumnya. Nanti akan diatur secara detail. Mengenai teknisnya nanti akan mungkin turun kira-kira sekitar Agustus niki. Nah, sedurung menuju ke kampanye niki, teman-teman di lembaga penyiaran wajib selalu berpedoman pada Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. Nah, ini mawinan kita di KPID terus menggemakan agar di teman-teman di penyiaran tuh buku P3SPS itu harus ada di setiap lembaga penyiaran. Seperti itu. Nah, Pak Ketua, yang ingin Tiang tanyakan lagi nih, hal-hal yang perlu dihindari dalam bersiaran yang berkaitan dengan kepemiluan nih, Pak Ketua. Apa saja yang perlu kita hindari nih dalam bersiaran ini? Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan RRI Denpasar, tapi hal-hal yang dihindari dan hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, untuk hari ini, mulai hari ini sampai sebelum ada penetapan calon tetap oleh KPU, baik itu calon DPR maupun calon presiden, niki belum masuk masa kampanye namanya. Jadi masing-masing bakal calon ini masih bisa melakukan kegiatan mengkampanyekan, boleh dikatakan seperti itu, mensosialisasikan visi misinya. Nah, niki boleh diliput oleh teman-teman radio, teman-teman TV, tidak masalah niku. Bahkan ada juga yang misalnya sudah mensosialisasikan nomor urut partai, ada mensosialisasikan juga nomor urut dirinya untuk menjadi calon DPR, itu silahkan saja. Itu belum masuk kategori kampanye. Nah, nanti ketika sudah ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU, nah Drike baru ada aturannya agak tegas. Jadi kapan boleh berkampanye, di mana boleh, siapa yang memfasilitasi. Nah itu makanya niki pertanyaan dari teman-teman wartawan radio, TV dan juga cetak kemarin, apakah boleh diberitakan? Oh boleh, silahkan saja, sepanjang itu adalah keperluannya tidak menyimpulkan atau tidak mengajak orang untuk mencoblos atau memilih si A. Jadi kalau hanya menyampaikan visi misi, silahkan. Nah, wartawan misalnya, kan ini ada misalnya wartawan kita dari PNS misalnya seperti RRI, TVRI, dia boleh nggak meliput ada bakal calon presiden datang kemudian diliput, silahkan saja diliput. Toh juga satu, yang bakal calon itu kan belum resmi jadi calon karena belum ada penetapan dari KPU. Kemudian ketika dia datang ke situ, kemudian teman-teman wartawan, teman-teman penyiar yang memang statusnya misalnya PNS, yang penting di situ membawa surat tugas bahwa dia tugasnya meliput itu, menyampaikan informasi itu untuk kepentingan apa, nanti ketika ada persoalan bahwa dia memang bertugas terkait dengan itu, sehingga statusnya sebagai aparat negara bisa memang dimaklumi, oh ternyata memang tugasnya memang seperti itu. Jadi kalau di radio kita tetap patokannya bagaimana jangan sampai radio dan juga TV tidak netral. Jadi semua harus diberikan porsi yang sama untuk proses sosialisasi diri. Nah, apabila ada salah satu paslon, boleh dibilang bilang begitu ya Pak Ketua ya, apabila ada salah satu paslon yang ingin berinteraktif di radio nih, nah biasanya di masa-masa kampanye nih biasanya ingin mencoba untuk berinteraktif di radio ataukah di TV seperti itu ya Pak Ketua. Nah, apakah ini boleh Pak Ketua? Ya, kalau kemarin yang rapat koordinasi dengan KPU, sarang dengan Bawaslu, ini yang sudah aturannya tegas, sebelum ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU, silahkan mereka kapasitasnya adalah pribadi. Misalnya seperti ini, walaupun misalnya ada anggota DPR kita akan maju lagi sebagai calon misalnya, kan misalnya diwawancarai di TV, di radio,
diwawancara itu kapasitasnya adalah sebagai anggota DPR. Iya. Nah, jangan misalnya anggota DPR yang akan mencalonkan diri pemilu 2024 nomor urut sekian. Nah, itu kan teman-teman TV, radio dan wartawan kan pasti paham. Kalau begitu berarti model kampanye kan seperti itu. Jadi karena misalnya contoh di DPRD Bali misalnya ketika kita bicara soal perhubungan pasti wawancara dengan Ketua Komisi 3 atau Komisi 4 yang membidangi itu. Silakan, walaupun nanti beliau mencalonkan diri sebagai DPR untuk pemilu 2024. Artinya apa? Kapasitas beliau di situ adalah sebagai wakil rakyat, sebagai Ketua Komisi 3 atau Ketua Komisi 4. Sehingga sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat negara berhak untuk berbicara. Asal jangan di situ mengkampanyekan diri untuk meminta orang lain, masyarakat untuk mencoblos dan memilih. Nah itu tidak boleh, sehingga nanti kalau ada paslon juga demikian. Sekarang kan belum ada paslon namanya sini. Iya. Nah, jadi bakal calon, calon presiden. Ya bakal calon itu belum tentu dari calon loh. Karena nanti, belum terdaftar ya. Ya karena nanti bisa jadi dia bakal calon, ternyata begitu mau mendekati tidak dicalonkan oleh partainya kan berarti batal ya. Betul. Jadi sehingga teman-teman di radio, di TV, kemudian di koran, di cetak, ya silahkan masih punya kesempatan untuk mengekspresikan hal-hal yang berkembang di masyarakat seperti itu. Iya. Nah, untuk menyambut jalannya pemilu yang akan berlangsung tahun 2024 ini, Pak Ketua, tentunya KPID Bali sudah menjalankan berbagai upaya nih untuk mensosialisasikan penyiaran sehat ini. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KPID Bali sejauh ini, Pak Ketua? Ya, betul. Nah, Titiang Reng KPID ada 5 orang komisioner dan 13 orang staf. Pertama, Titiang mempersiapkan infrastruktur. Infrastruktur itu artinya TV. Ya. TV di zaman TV digital ini kan ada banyak sekali sekarang ada TV. Kita di Bali pantau adalah sekitar 30 siaran TV. Itu kita persiapkan, kita awasi selama 24 jam. Kemudian tenaganya kita ada sekitar 7, kemudian dibantu oleh administrasi 3. Selanjutnya kita melakukan literasi ke masing-masing pihak. Bagaimana Niki membuat siaran, tayangan, iklan yang memang betul-betul positif. Nanti dalam tugas itu, seperti pengalaman-pengalaman pilpres sebelumnya Niki, akan dibentuk namanya gugus tugas. Gugus tugas itu terdiri dari anggota dari KPU, kemudian Bawaslu, kemudian KPI. Dulu adalah Komisi Informasi, mungkin sekarang adalah dengan adanya Dewan Pers. Nah, gugus tugas ini dari KPI tugasnya hanya 3. Pertama, mengawasi pemberitaan, kemudian yang kedua mengawasi penyiaran, yang ketiga adalah mengawasi iklan pemilu. Nah itu 3 itu tugas KPI, sehingga nanti kita pasti sudah punya panduan-panduan. Jadi setelah diturunkan berupa juklak, juknis oleh 3 lembaga ini yang melakukan MOU, kita akan terapkan dan kita akan sosialisasi ke peserta pemilu. Ini loh Bapak Ibu peserta pemilu yang boleh dilakukan di TV maupun di radio. Jangan sampai nanti TV dan radio itu melanggar. Nah, tugas KPI adalah menegur TV atau radio yang melakukan pelanggaran, bukan kontestan pemilunya. Nah, kalau dia menyiarkan iklan yang diduga melanggar, kita tegur. Yang kita tegur adalah TV atau radionya, karena dia yang menyiarkan. Sementara masalah isinya, kontennya, sebagainya itu urusan dari KPU dan Bawaslu seperti itu. Iya. Nah, ini Pak Ketua, kalau misalkan ada lembaga penyiaran nih yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah Pak Ketua sebutkan tadi, apakah itu akan dikenakan sanksi, Pak Ketua? Oh iya, pasti. Kan kita. Nah, itu boleh tahu nggak berupa apa saja sih, Pak Ketua? Kita biasanya sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS, jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, berdasarkan juga keputusan KPI nomor 2 tahun 2012 tentang peraturan KPI itu, ada di situ ditegaskan kita KPI akan memberikan teguran secara lisan dulu, kemudian tertulis 1, tertulis 2, kalau tidak ada perubahan, tertulis 3, bahkan terakhir adalah rekomendasi pencabutan izin siaran dari lembaga penyiaran tersebut. Jadi pertama misalnya nama program acaranya diganti atau berubah atau diperbaiki, tapi kalau tidak sampai seperti itu, nanti kita akan memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin kepada Kominfo. Jadi ada kewenangan yang diberikan kepada KPI sesuai dengan undang-undang itu untuk memberikan teguran. Tapi kita berharap di Bali tidak ada hal-hal seperti itu, karena sampai hari ini pendekatan kita pendekatan persuasif. Kita seperti hari ini misalnya kita datang ke sini memberikan sosialisasi, yang lain-lain juga ke radio lain, kita selalu begitu. Sehingga tolong teman-teman di lembaga penyiaran, ayo jangan sampai menjadi lembaga yang
tugasnya malah menjadi pemantik hoax atau informasi bohong. Marilah jadi lembaga yang tugasnya mendamaikan. Dengan siaran yang sehat, masyarakat akan cerdas dalam mengelola informasi. Inilah tugas dari lembaga penyiaran tersebut. Iya, nah Pak Ketua, ada yang ingin disampaikan lagi nggak mungkin kepada masyarakat nih sebelum kita closing, karena waktu sudah menunjukkan tepat jam 12 siang nih Pak Ketua. Sudah waktunya Trisandia juga. Nah silakan Pak Ketua. Baik, untuk Sawitra, RPKB dan juga teman-teman masyarakat yang ada di Bangli, ayo mari kita bersama-sama menyukseskan gelaran pemilu 2024. Mari kita berkontribusi di masing-masing bidang kita. Nah, khusus untuk lembaga penyiaran yang ada di Bangli ada 3 yang saya lihat. Ayo kita ciptakan siaran yang sehat dengan menyiarkan informasi-informasi yang positif, mendamaikan, jangan sampai membuat suasana yang konflik. Dan dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 dan P3SPS, saya yakin teman-teman penyiaran di Bali, khususnya di Bangli, akan menjadi media penyiaran yang mencerahkan, mengedukasi, menghibur, dan bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua niki sampun Presiden Rauh niki ring RPKB FM Bangli terus sudah memberikan informasi ya berkaitan dengan penyiaran sehat menuju pemilu tahun 2024. Sudah dekat ya Pak Ketua ya, tidak terasa ya. Ayo sawitra RPKB FM Bangli nike diwawu sampun interaktif titiang sareng Ketua KPID Bali Sani sampun memberikan informasi-informasi terkait dengan penyiaran yang sehat menuju pemilu tahun 2024 sampun dekat kenten nggih. Inggih ngiring masyarakat Bangli khususnya taler masyarakat Bali mangde tetap mempergunakan haknya dengan baik kenten nggih. Tur sampunang sampai terjadi kerusuhan ataupun terjadi perkelahian kenten nggih. Santukan pemilu sane mungkin harus tertib ketan ya, apalagi bertepatan dengan Hari Kasih Sayang 14 Februari 2024. Ayo sawitra RPKB FM Bangli ten kerase talar gala titiang ring acara pucuk bang rek-rekna sane mangkin niki sampun tamis-tamis telas kentan nggih. Waktu niki sampun menunjukkan pukul 12 tepat niki nggih. Ayo sawitra RPKB FM Bangli sedurung titiang lungsur mau pamit majang ring sawitra makasami terlali titiang lungsur gengrenes nampura yeneng wenten iwang manah titiang ritat kale ngenter acara pucuk bang puniki saking margi Brigjen Ngurah Rai nomor 3 Dasa Bangli Bali titiang dia puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om. Discominfo activated.